Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mencoba membuat tutorial dari paket 4 besok buat ujian kompetensi keahlian. Nah, di sini alat yang digunakan yaitu ada laptop, yang pasti ada mikrotik ya alatnya. Kemudian nanti kita tinggal sesuaikan dengan ini aja. Oke, langsung aja. Nah, di Winbox ini sebelumnya sudah saya konfigurasi. Tinggal kita reset aja sebentar. Nah, di sini tersedia dijelaskan bahwa sudah cukup jelas ya untuk keterangannya. Tinggal kita nanti tinggal menyesuaikan aja dengan kebutuhan kita. Kita tunggu bentar. Coba kita reconnect. Oh, masih belum mau dah. Oke, di sini masih kosong. Sebentar. Oh, ternyata terjadi bug. Coba kita login lagi. Nah, pastinya udah 00 ya. Tadi masih ada IP-nya. Nah, di sini sudah kosong. Kemudian langkah pertama yang kita lakukan yaitu saya di sini menggunakan fitur wireless untuk menangkap sumber internet. Karena jarak WiFi router dengan perangkat yang saya gunakan saat ini cukup jauh, jadi kemungkinan untuk menarik kabel sangat tidak recommended banget karena kita tersedia fitur ini. Kemudian kita coba tembak seperti yang pernah kita lakukan sebelumnya, kita menggunakan mode station aja. Kemudian kita langsung masuk ke scan, kita start, kita cari WiFi yang akan kita jadikan sumber internet atau yang akan kita tembak. Di sini saya memakai SSID Anonymous yang akan saya tembak, klik connect, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita masukkan password dari WiFi yang akan kita tembak tadi. Di sini saya menggunakan default aja supaya tidak merubah apapun. Kita centang, bisa dicentang semua, bisa tidak. 876 kita klik OK, pastikan ini running. Nah, untuk kalian yang bingung security profile-nya ini di mana, silakan klik advanced mode. Nah, di sini akan tampil security profile-nya. Oke, gitu aja. Kemudian kita langsung masuk ke IP DHCP client untuk meminta IP. Kita pastikan interface-nya WLAN 1. Klik OK sampai IP-nya ini keluar. Kita dapat IP berapa? Oke, kita dapat IP 110.110.10.69/24. Berarti masih ada space banyak di sini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat wireless atau kita membuat virtual WLAN untuk sebagai pemancar ke klien. Dengan cara virtual, ini masih dasar ya ini ya. Ini saya beri keterangan lat UKK. Di sini saya menggunakan security profile yang sama dengan WiFi sumber, passwordnya. Kita klik OK langsung. Kemudian kita masuk ke IP address. Nah, di sini kita mulai membuka ketentuannya. Nah, di sini IP address jaringan lokal kita menggunakan 10.10.10.1/28. Yang artinya di sini ada sekitar 16 klien ya. 16 IP yang 2 untuk BID dan NID. Jadi sisa 14. Kita masukkan aja 10.10.1/28. Kita berikan interface-nya ke WLAN 2, klik OK. Jika sudah, kita masuk ke IP DHCP server. Nah, di DHCP server ini kita memberikan DHCP pool sebanyak 10 klien. 10 klien itu terdiri dari IP 10.10.2 sampai 10.10.11. Jadi nanti kita aturnya di sini. Kita masuk ke DHCP server, DHCP setup, kemudian interface-nya WLAN 2. Kita next.
next, next. Nah, di sini tahan dulu. Di sini kan range-nya segini. Kita atur sesuai dengan ketentuan yang ada di soal, yaitu sampai 10 11. Di sini sampai 14. Kita kurangi aja. Jadi tinggal dikurangi 10 10 11 saja. Jadi ada 10 klien ya tetap ya. Kita next, next, next. Oke, selesai. Karena kenapa kok di sini warna merah? Karena kita belum aksesnya. Kita coba akses. Di sini saya masih pakai anonymous, kita disconnect. Kita masuk latihan UKK. Kita tadi kan sama ya, saya forget. Saya konekkan lagi. Di sini saya masukkan password yang sama dengan sumber. Karena saya security profile-nya sama tadi. Nah, di sini sudah nampak ya, terlihat. Di sini juga akan otomatis warna hitam. Kemudian kita kalau ingin memastikan lagi, kita if config apakah kita dapat sesuai IP yang telah kita buat tadi, yaitu 10 10 11. Jadi mulainya akhir dulu ya yang dikonekkan. 10 10 10 11. Oke, default gateway-nya 1. Udah betul? Kemudian langkah selanjutnya yaitu sesuai dengan soal. Oh, kita beri akses internet terlebih dahulu aja. Di sini keterangannya yaitu DNS dan NTP-nya di yes. Kita masuk ke IP DNS, kita beri akses internet terlebih dahulu. Kita centang. Kemudian saya untuk memastikan jaringan saya stabil, saya kasih DNS dari Google. Kita klik OK. Kemudian NTP. Nah, NTP sendiri ini berfungsi sebagai untuk mensinkronkan waktu yang ada di laptop dengan yang ada di Winbox atau yang ada di Mikrotik. Jadi supaya sinkron nanti untuk waktu mengeset jam akses internet ini. Kita harus aktifkan ini. Kalau enggak kita harus input manual. Nah, kalau ada yang otomatis, kenapa harus manual? Oke. Kita klik OK. Kemudian kita close terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke setting internet ini ya. Oh ya, NAT-nya belum ini tadi. Firewall kita masukkan NAT. Nah, di sini di NAT ini kita bisa langsung sekalian setting akses internet ini. Nah, di sini kita menggunakan source NAT, kemudian action-nya kita mass query, kemudian extra. Nah, di sini untuk mengeset jamnya tadi. Kita time-nya kita arahkan ke bawah. Oh, enggak mau. Nah, di sini. Ini merupakan di mana NAT ini akan aktif. Jadi kan akses internet hubungannya sama NAT. Sebenarnya ada beberapa cara untuk setting akses internet ini dan saya memilih ini karena simple. Di ketentuannya kita menggunakan jam 8 sampai jam 12. 08 sesuaikan format sebelumnya ya. Titik 2 00. Kita bentar ada petik ini. Kita tab dan sampai jam 12. Nah, di sini cukup gitu aja. Ini tetap source NAT yang diganti cuma di mode di menu ekstra sama actionnya. Kita klik OK. Oke, kita coba ping dari kliennya. Nah, kita coba Windows ping 88. Oke, sudah bisa ya reply. Kita coba akses internet. Oke, sudah bisa. Nah, untuk pembuktian waktunya kita harus menyesuaikan. Jadi, kita nggak mau harus menunggu pukul 12 atau enggak kita mensiasati sendiri dengan cara kita sesuaikan aja dengan jam sekarang. Jadi tidak perlu menunggu. Ini jam 11.34. Berarti ini sampai kita ganti 11.36. 35 aja. Ada masih 30 detik lagi, kita apply. Kita tunggu sampai 35. Menit 3.35. Sambil kita men-search apa gitu. Kita tunggu bentar sampai 35. Sekitar 10 detik lagi ya. Di sini saya refresh masih bisa.
Nah, 35. Otomatis dia langsung inaktif. Karena kita sudah men-set jam 11.35 harus off. Jadi kita menggunakan sudah tidak bisa lagi. Kecuali time-nya kita tambah. Coba kita ganti time-nya menjadi 12. 12.00. Kita oke, langsung oke. Otomatis internet langsung berjalan seperti semula. Nah, seperti itu prinsip dari pembatasan waktu untuk akses internet. Kemudian lanjut ke soal berikutnya, yaitu buatlah rule agar setiap akses ke router tercatat di logging yang tersimpan di disk. Nah, untuk membuat rule ini sebenarnya ada banyak. Dengan cara di filter juga bisa. Kemudian di sistem logging ini kita ganti semua menjadi disk, itu juga bisa. Nah, tergantung nanti si juri kita mau minta yang mana. Kalau untuk sementara, ini saya langsung menggunakan cara yang singkat ini. Kita ubah ke disk. Oke, kemudian kita ngeceknya di log ini. Otomatis dia langsung seluruh kecatat, seluruh akses akan kecatat ke log ini. Jangan lupa tadi di firewall.net untuk bagian exitnya lognya kita centang supaya tercatat di sistem logging. Nah, seperti ini. Oke, kemudian buatlah firewall agar IP ini tidak bisa ping ke router. Nah, ini hubungannya sama filter rule. Kita coba ping dulu dari Windows. Ini saya menggunakan WiFi ini, kemudian saya ping Windows, ping IP router. Nah, IP router di sini bagaimana mengetahuinya? IP router di sini itu yang ini. Nah, 10.10.10.1. Oke, kita ping dulu. Pastinya bisa lah ya, belum ada rule apa-apa. Di sini masih tercatat, kita minimize. Kemudian kita masuk ke menu firewall. Nah, di sini masuk ke filter rules, kita klik plus. Nah, di sini kita menggunakan chain input. Nah, karena apa kok chain input? Silahkan kalian cari sendiri di internet. Nah, kemudian source address-nya IP berapa yang tidak kita boleh, tidak kita larang, mau kita larang. Itu IP 10, 10, 2. Nah, di sini kita kasih ring 10, 10, 10, 11. Nah, ini juga bisa menggunakan IP network langsung, jadi sama saja. Kemudian kita protokolnya kita menggunakan ICMP karena keterangan di sini tidak dapat ping. Ping kita menggunakan protokol ICMP. Beda lagi kalau TCP. Ini banyak di rule-nya. Silahkan cari sendiri. Kita ping menggunakan ICMP. Kemudian kita masuk interface-nya. Interface-nya kita tadi ikut WLAN 2, berarti kita isikan WLAN 2. Kemudian actionnya kita beri drop. Kemudian lognya kita centang supaya terdeteksi di log ini, sistem log ini. Oke. Kemudian kita apply. Klik OK. Nanti munculnya seperti ini. Kita coba ping lagi. Otomatis akan request timeout. Oke ya, masih RTO. Coba apabila kita disable terlebih dahulu. Kita nonaktifkan, kemudian kita ping lagi. Otomatis kembali seperti semula. Oke. Apabila kita aktifkan lagi, kembali RTO lagi. Jadi seperti itu cara untuk memblokir IP untuk tidak bisa ping ke router. Oke, kemudian sebentar kita masuk ke web proxy. Pastinya kalian sudah pernah nyoba semua. Kita close dulu, kemudian kita masuk IP web proxy. Nah, di sini kita aktifkan. Nah, change administratornya sesuai dengan perintah, yaitu smk.telkom.sch.id. Maaf. Kemudian kita langsung apply. Kita masuk ke akses.
Nah, di sini ketika destinasi portnya kita mau blokir port 80 supaya ke redirect ke port 8080 di mana itu adalah port dari proxy sendiri. Kemudian kita yang pertama nyoba file.iso. Nah, di sini kita masukkan ke dalam menu path. Di sini path merupakan istilahnya paket. Kita tidak bisa langsung nulis .iso gini, tidak bisa. .iso gini tidak bisa karena sistem belum mendeteksi bahwa .iso itu apa. Kemudian kita berikan bintang. Nah, bintang di sini sendiri artinya apapun file yang depannya belakangnya .iso otomatis akan keblokir dan actionnya kita deny. Kemudian kita apply. Nah, sudah untuk file.iso-nya. Kita tidak perlu short address di sini. Cukup seperti ini. Nah, di sini kita belum bisa langsung mencoba karena kita belum membuat rule dari firewall DNAT-nya. Kita setting terlebih dahulu. Di sini kita masuk ke general, kita setting di source NAT atau tidak diizinkan istilahnya. Kemudian protokolnya TCP. Karena kita memblokir dari TCP-nya. Ya seperti itu. Karena destinasi portnya yang akan kita blok adalah 80. Kemudian kita langsung masuk ke action, lognya jangan lupa dicentang. Actionnya kita redirect. Nah, karena apa di redirect? Karena kita akan mengarahkan port 80 ini ke port 8080. Di mana port 8080 ini adalah port dari web proxy. Oke, setelah ini kita langsung bisa mencoba dari pembuktiannya. Di sini untuk mencari kalian jika kesusahan mencari pembuktiannya, saya mempunyai beberapa alternatif. Di sini index of kita tadi mau blokir ISO berarti index of ISO in URL HTTP ya, berarti saya mencari yang URL-nya HTTP aja. Di sini sudah tersedia banyak, ada CentOS, Blackboard dan masih banyak yang lainnya. Kita buka. Di sini not secure ya. Sambungan tidak aman. Nah, ini .iso. Kita buka langsung otomatis kita ke arah ke halaman redirect dari halaman web proxy sesuai ya. Ini smk.telkom.asia.id. Itu untuk yang file ISO. Nah, di sini ada yang janggal yaitu di bagian blocking setnya. Blocking setnya kita kambing.wi.ac tapi HTTPS. Mungkin ini tipe karena kambing masih HTTP. HTTPS pun kita juga bisa memblokir lewat routing dengan cara IP listing namanya. Jika kita menggunakan HTTP kambing, dari awal tadi saya membuka kambing.uj.id itu tidak bisa, tergantung dari mungkin servernya atau kurang tahu saya. Dari tadi di sini tidak bisa, padahal belum keblok sama sekali. Kemudian saya coba web yang HTTP sama yaitu punya lokalan kita sendiri aja, SMK Telkom malang.sjh.id. Di sini masih belum not secure. Jadi kita tinggal kopikan link ini. Kita masuk ke IP web proxy. Kita klik akses, kemudian kita tambah destinasi portnya 80. Nah, untuk membedakan untuk web itu di destinasi host, bukan di path lagi. Kalau path itu semacam file paket seperti mp3, mp4, mkv, .iso, apa lagi istilahnya itu yang paket-paket. Kita kopikan di sini. Kemudian kita berikan aksennya deny, kita klik OK. Kemudian kita coba. Sebentar. Di sini masih bisa ya. Coba saya hilangkan. Kita klik OK. Nah, otomatis langsung ke redirect ke halaman web proxy. Seperti itu contoh dari pemblokiran website dan file paket. Kemudian sudah itu aja mungkin. Nah, jadi sudah sesuai dengan paket 4 pelatihan UKK. Jadi seperti itu mungkin tutorialnya.
Kemudian tunggu paket-paket berikutnya, ini masih banyak, ini yang Cisco sama yang server. Oke, ditunggu next videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.